Dulu, ada beberapa perusahaan bisnis raksasa yang sangat terkenal, tapi sekarang, banyak dari mereka jadi bahan tertawaan. Mulai dari perusahaan BlackBerry hingga Theranos, kita bisa belajar banyak dari mereka. Kenapa mereka bisa sesukses itu, dan kenapa mereka bisa gagal saat ini. Dan yang paling penting, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari mereka, agar kita bisa menghindari kemungkinan gagal dalam berbisnis atau berwirausaha. Selamat datang di dunia bisnis. Kali ini, kita akan belajar tentang 15 pelajaran kegagalan yang berharga dari bisnis yang sangat terkenal. Pertama-tama, mari kita mulai terlebih dahulu dengan perusahaan Research in Motion, atau yang mungkin lebih dikenal dengan BlackBerry. Saat ini, mungkin 70% yang menonton video ini menggunakan HP iPhone atau Android, tetapi mungkin dulu bisa jadi kamu menggunakan HP BlackBerry. Ada suatu masa di mana pada saat itu HP BlackBerry sangat populer di pasaran. Masa di mana kebanyakan orang-orang masih menggunakan pulsa jika hanya ingin mengirim sebuah pesan. HP BlackBerry sudah tidak perlu menggunakan pulsa jika hanya ingin mengirim sebuah pesan. Pada tanggal 19 Juni tahun 2008, harga saham perusahaan BlackBerry mencapai $147. Namun, saat ini, perusahaan tersebut anjlok dan harga sahamnya hanya sekitar $3 per sahamnya. Kok bisa? Apa yang terjadi? Mereka itu sebenarnya hanya gagal berinovasi. Pada saat HP BlackBerry berada di puncaknya, iPhone hadir dengan fitur yang sama dengan BlackBerry dan bahkan memiliki kelebihan desain yang lebih keren. Alih-alih mengikuti tren seperti iPhone, BlackBerry justru melawan arus. Mereka pikir, dengan kesuksesan sebelumnya dan loyalitas para pelanggannya, mereka beranggapan akan baik-baik saja. Tapi, itulah risikonya. Mereka gagal dan bahkan rumornya, mereka mengalami kebangkrutan. Perlu kamu catat, tidak ada yang namanya pelanggan itu selalu setia. Mereka selalu menginginkan lebih. Jika kamu tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan, dan ada yang lebih baik di luar sana, mereka akan beralih tanpa ragu sedikit pun. Dan selanjutnya, Yahoo! Yahoo! Mungkin sudah menjadi kenangan bagi mereka yang sudah berusia di atas 25 tahun. Di masa lalu, Yahoo bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Google dan Facebook. Saham perusahaan mereka pun melonjak tinggi pada masa era .com. Dan seharusnya Yahoo bisa bersaing dengan Google saat ini. Sayangnya, Yahoo melewatkan kesempatan emas itu. Mereka gagal mengakuisisi Google pada awal tahun 2000-an dan mereka juga menolak tawaran akuisisi dari Microsoft pada tahun 2008. Pemimpin perusahaan Yahoo sering berubah-ubah dan setiap kali pemimpin yang baru, visi dan misi mereka berubah pula. Pada akhirnya, tidak ada lagi yang tahu arah dan tujuan yang seharusnya diambil oleh Yahoo. Pelajaran di sini sebenarnya cukup menarik. Salah satunya adalah pentingnya merekrut orang yang lebih muda, seperti Google, yang dikelola oleh anak muda, yang lapar ilmu dan penuh semangat, alhasil berhasil meraih kesuksesan sampai saat ini. Karena anak muda lebih tahu apa yang diinginkan oleh generasi yang akan mendatang. Di sisi lain, Yahoo kehilangan jejak karena kurangnya pemahaman terhadap pasar yang semakin berkembang. Nomor 3 adalah brand yang sangat terkenal pada masanya, yaitu Gap. Gap adalah pakaian yang sangat populer pada tahun 90-an. Mereka terkenal dengan pakaian yang modis dan nyaman digunakan, khususnya untuk kalangan remaja. Namun, upaya mereka untuk diversifikasi dengan meluncurkan Gap Baby dan Gap Maternity tidak berjalan mulus seperti yang mereka harapkan. Meskipun ide tersebut seolah-olah membuka peluang keuntungan, kenyataannya, remaja tidak tertarik menggunakan pakaian yang sama dengan bayi atau ibu hamil. Dampaknya cukup besar. Dengan Gap kehilangan pangsa pasar inti mereka, tentu saja mereka tidak akan lagi mampu mempertahankan kualitas pakaian mereka untuk tetap menjadi pilihan utama. Meskipun masih tetap ada sedikit keuntungan, tetapi di kalangan remaja, mereka tidak lagi populer dan Gap dianggap tidak lagi sebagai brand yang keren. Selanjutnya, Theranos. Theranos adalah perusahaan teknologi yang berbasis kesehatan yang sangat kontroversial. Dikatakan pada saat itu, Theranos berada di puncak kesuksesan karena bisnis mereka sepenuhnya didasarkan pada penipuan dan kebohongan yang besar, yang berakhir mereka bangkrut dari puncak kejayaan mereka. Pendiri mereka, Elizabeth Holmes. Sebelumnya,
tercatat menjadi wanita terkaya yang berhasil mendirikan bisnisnya sendiri di tingkat global. Ia mengklaim mampu merevolusi uji darah. Tetapi sayangnya, metode yang mereka klaim itu mustahil untuk dilakukan, alias hanya penipuan. Saat ini, Elizabeth Holmes berada di penjara karena sudah terbukti melakukan penipuan terhadap pasien dan para investornya. Sementara itu, perusahaan Theranos telah kehilangan fungsinya dan investor mengalami kerugian miliaran dolar. Dan, yang bisa kamu ambil pelajaran dari Theranos ini sangat sederhana, yaitu, jangan pernah membangun bisnis dengan kebohongan apalagi melakukan penipuan. Ingat itu. Terakhir, yang kelima, sekaligus penutup pelajaran dari video kali ini, adalah Twitter. Nama platform Twitter yang kini berubah menjadi X, pada akhirnya mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun kita tidak terlalu yakin, apakah ada orang yang benar-benar menyebut platform ini dengan nama X. Dan platform ini pun memiliki banyak sebuah pertanyaan. Salah satunya yaitu, apa tujuan akhir dari platform ini? Jadi, pada bulan April tahun 2022 yang lalu, dunia sempat dihebohkan dengan kabar bahwa Elon Musk ingin membeli platform Twitter dengan harga yang sangat fantastis, yaitu $44 miliar. Pada saat itu juga, Elon berjanji akan memberikan lebih banyak kebebasan untuk berkomentar pada setiap orang dan mengurangi pelecehan dari akun bot. Namun, kenyataannya sungguh berbeda. Dulu, Twitter menjadi pilihan terbaik bagi seorang akademisi, politisi, peneliti, bahkan selebriti. Karena Twitter memiliki kebebasan dalam berpendapat dibandingkan Instagram atau Facebook pada saat itu. Namun, konten yang berisi unsur pelecehan mulai merajalela, yang pada akhirnya, platform Twitter ini tidak lagi sama dengan tujuannya seperti dulu, karena mereka mulai membatasi setiap orang untuk berpendapat. Alhasil membuat harga sebuah platform Twitter itu pun turun drastis menjadi $19 miliar, dan bahkan beberapa ahli keuangan memperkirakan nilai sebuah platform tersebut akan turun lagi menjadi $8 miliar. Ini adalah kerugian yang mengejutkan, berbeda jauh dari tawaran dari Elon sebelumnya yang mencapai hingga $44 miliar. Mungkin, kedepannya ada sedikit harapan pemulihan, tetapi kerusakan reputasi Twitter tampaknya akan berlangsung cukup lama. Dan, Elon Musk pun mengakui bahwa ia menandatangani kesepakatan tanpa melihat angka sebenarnya dari harga Twitter tersebut. Ketika ia menyadari telah ditipu oleh pihak Twitter, upayanya untuk membatalkan kesepakatan secara hukum tidak lagi memungkinkan. Pelajaran berharga dari situasi ini adalah pentingnya mencari suatu informasi dan resiko yang akan dihadapi sebelum memutuskan sesuatu. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan kamu dapat menerima pelajaran berharga dari video ini untuk perjalanan hidup dan karir kamu. Sampai jumpa, tetap selalu jaga diri, dan terima kasih.